Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kali ini Mama Hasan mau bagikan 2 ide isi toples lebaran. Ini berbahan dasar yang sangat ekonomis, hanya kulit pangsit dan juga kacang. Ini ada yang original dan juga ada yang bumbu seblak. Simak terus videonya sampai akhir. Pertama kita siapkan dulu, ini aku pakai setengah kilogram pangsit. Ini aku beli cuma 6.000 ya teman-teman untuk kulit pangsitnya. Kemudian untuk kacang tanahnya ini sekitar 100 sampai 150 gram. Nah, ini kita masukkan dulu ke dalam plastik supaya kelembabannya terjaga, tidak kering, nanti mudah untuk dibentuknya. Nah, kemudian untuk kacang tanahnya ini biar nanti digoreng itu cepat matang, ini mau aku sangrai dulu ya teman-teman. Nah, untuk menyangrai kacang tanah buat kacang sembunyi itu tidak perlu sampai matang ya, ini cukup setengah matang aja, biar nanti kulit arinya itu tidak mengelupas, tetap renyah tapi juga tidak mengelupas. Jadi cukup setengah matang seperti ini. Setelah itu kita angkat dan ditaruh di wadah ya, supaya ini meskipun setengah matang tapi ini proses pematangannya masih berlangsung karena ini masih hangat ya untuk kacangnya. Nah, ini kita sisihkan dulu, kemudian siapkan untuk talenannya biar nanti mudah untuk memotongnya. Untuk kulit pangsitnya aku pakai yang ukuran lebar ya teman-teman, jadi nanti ada 2 ukuran, itu yang kecil dan juga yang lebar. Gunakan yang ukurannya lebih lebar ya. Kalau mau yang kecil juga nggak masalah, tapi potongannya beda gitu ya. Nah, ini kita potong dulu menjadi 2 bagian, kemudian nanti kita potong lagi menjadi 3. Jadi ini kita potong menjadi 6 ya teman-teman. Nah, ini kita ratakan dulu, kita potong kemudian. Nah, ini kita potong sekaligus banyak ya teman-teman supaya cepat aja cepat kelar kerjaannya, supaya tidak membuang waktu gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita potong lagi menjadi 4 bagian. Mohon maaf ya teman-teman, tadi aku bilang menjadi 6 bagian. Jadi ini kita potong menjadi 6 bagian, untuk satu bagiannya ini menjadi 3. Memang ini tidak untuk potongannya tidak persegi 4, jadi ini kesannya persegi panjang gitu ya teman-teman, tapi nanti hasilnya itu cantik, tidak terlalu besar. Untuk kacang sembunyinya tidak terlalu besar-besar, jadi nanti pas ya teman-teman untuk ukurannya. Jadi ini satu bagian pangsit dibagi menjadi 6, ini memang jadi persegi panjang, tapi nanti bisa diatur ya teman-teman untuk posisi kacangnya. Nah, ini sudah dipotong, ini aku taruh di wadah, nanti biar tidak kering ini bisa ditutup, nunggu untuk giliran dibungkusnya. Nah, kemudian ini kita siapkan juga untuk perekatnya atau lemnya, cukup 1 sendok teh tepung terigu, kemudian kita tambah air sekitar 2 sendok teh ya teman-teman, atau sesuaikan aja dengan keinginan kalian. Untuk teksturnya tidak terlalu encer juga tidak terlalu kuntel ya teman-teman, pokoknya sedang-sedang aja. Nah, setelah tercampur merata semua, teksturnya seperti ini ya teman-teman, cenderung lebih kental tapi tidak kuntel banget. Nah, ini sudah siap, ini mau aku bungkus dulu. Nah, caranya gampang banget ya teman-teman. Ambil 1 potong pangsit, taruh di setengah, kemudian digulung, kemudian ujungnya dikasih lem seperti ini. Nah, cantik ya teman-teman, nggak terlalu besar ini ukurannya, nanti jadi pas, nggak terlalu panjang juga.
Nah, ini kita bungkus semuanya sampai selesai. Bikin kue yang satu ini tuh inget aku itu waktu kecil itu kakak aku sering bikin kue yang seperti ini ya. Ternyata simple banget, nostalgia. Di balik gempuran banyak-banyak kue, banyak-banyak jajanan tradisional ataupun yang baru, kue jadul yang satu ini berbahan sederhana, cuma 2 bahan aja. Ini jadi nostalgia waktu kecil ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk menggorengnya aku pakai api yang paling kecil. Tunggu sampai minyaknya panas, baru ini kita masukkan. Nah, kalau minyaknya panas itu bakalan ngembang seperti ini ya teman-teman, bakalan naik sendiri. Gunakan minyaknya yang lumayan banyak supaya matangnya itu benar-benar sempurna, bisa matang merata dan juga bisa matang sampai ke dalam. Nah, untuk kacangnya sendiri tujuan supaya disangrai di awal itu supaya nanti digoreng itu matangnya bebarengan dengan kulit pangsit. Karena tahu sendiri ya teman-teman, kulit pangsit itu gampang banget gosong, gampang banget matang. Kalau kacangnya tidak disangrai terlebih dahulu, pastinya kacangnya masih mentah ya. Nah, ini kita goreng sebentar sampai kokoh, baru ini diaduk-aduk ya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini cantik banget, tidak ada yang lepas. Ini tetap pakai api yang kecil supaya benar-benar matang sampai ke dalam. Ini kita aduk-aduk sampai kuning kecoklatan seperti ini. Nah, kalau sudah kecoklatan dan juga matangnya itu merata, ini bisa diangkat ya. Nah, seperti ini hasilnya, cakep banget ya. Ini kita taruh di wadah. Mau dibumbuin lagi juga nggak masalah ya teman-teman, kacang sembunyi ini. Cuman aku mau yang original aja karena anakku suka yang ori ya. Nah, untuk gorengan berikutnya ini karena minyaknya sudah benar-benar panas, ini bisa dimatikan terlebih dahulu. Kita masukkan untuk kacang sembunyinya yang sudah kita bentuk, kita matikan dulu, tapi ini masih panas ya. Jadi kalau sudah masuk seperti ini, minyaknya sudah mulai tenang, baru kita nyalakan lagi apinya yang paling kecil. Nah, ini gorengan yang pertama sangat cantik, matangnya sempurna. Dan ini yang kedua, hasilnya banyak ya teman-teman. Ini modal receh, modal minim, hasilnya banyak. Oke, lanjut ke resep berikutnya, yaitu kacang sembunyi bumbu seblak ya teman-teman. Ini kali ini unik banget, kalian wajib juga bikin ya, bikinnya gampang banget. Oke, langsung aja ini mau aku sangrai. Untuk kacangnya di sini aku pakai 100 gram kacang, ini setengah matang aja, ini kita angkat. Kemudian ini mau aku taruh di wadah ya teman-teman. Nah, untuk kulit pangsitnya di sini aku pakai 1/4 aja ya teman-teman. Jadi ini mau bikin rasa yang baru, coba-coba resep baru, ternyata enak banget. Ini kita potong menjadi 6 bagian. Yang pertama kita potong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian nanti dipotong lagi menjadi 3 bagian per satu potongnya. Jadi ini total satu kulit pangsit menjadi 6 potong seperti ini ya. Ini jadi ukurannya seperti persegi panjang, tapi nggak masalah, ini mau digulung-gulung aja supaya lebih gampang waktu nyetaknya. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya.
Kalau sudah memesan, sampaikan banyak-banyak terima kasih. Bagi kalian yang sudah setia nontonin video aku, terima kasih banyak. Semoga apa yang aku suguhkan ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita bentuk seperti sumpia ya teman-teman. Gampang banget ini, kacang sembunyi versi pemalas seperti Mama Hasan ya. Jadi ini tidak dibentuk menyerong, ini dibentuk digulung memanjang aja seperti ini biar lebih gampang aja, biar cepet. Ini ujung-ujungnya jangan lupa dikasih lem ya. Ini lemnya cukup tepung terigu yang dikasih air dan diisi seperti ini ya teman-teman. Ini gampang banget, cepat juga, mudah, karena kita nggak perlu repot menggulung secara menyamping. Ini cukup digulung seperti ini. Nah, ini kita gulung semuanya sampai selesai ya teman-teman. Nah, kue lebaran kali ini tuh resep gabut ya teman-teman. Jadi aku mau bikin kacang sembunyi yang dibumbu dengan bumbu kencur ya teman-teman, bumbu seblak. Jadi ini mau bikin kacang sembunyi bumbu seblak. Nah, jadi ini resep baru ya, belum ada yang bikin, coba kalian bikin di rumah. Insya Allah pecinta seblak pasti suka dengan resep yang satu ini. Nah, seperti biasa ini mau aku goreng, gunakan api yang paling kecil, tunggu minyaknya benar-benar panas, kemudian digoreng di api yang kecil sampai benar-benar matang dan juga kuning kecoklatan. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman, kulit pangsit itu mudah banget gosong dan juga mudah matang. Jadi kalau karena ada kacangnya, jadi sebelumnya disangrai dulu, kemudian digorengnya menggunakan api yang paling kecil. Nah, kalau sudah kuning kecoklatan, ini pasti matang, ini diangkat. Nah, seperti ini, seperempat kulit pangsit, jadinya banyak ya teman-teman. Jadi 2 serokan seperti ini, jadi 2 penggorengan ya. Oke, ini kita taruh wadah, kita tiriskan dulu supaya minyaknya sedikit turun ya teman-teman, nggak terlalu banyak minyak gitu. Nah, kemudian untuk bumbunya di sini aku ada 4 siung bawang putih dan 1 ruas kencur ukuran besar. Ini mau aku goreng, ada juga daun jeruk dan juga cabai bubuk ya. Nah, bumbu seblak itu identik dengan kencur, makanya kita pakai kencur ya. Untuk kencurnya ini mau aku potong tipis-tipis seperti ini, mau aku goreng. Untuk bawangnya juga sama, ini mau aku potong-potong tipis seperti ini, sama seperti ukuran kencurnya, dipotong setipis mungkin biar nanti mudah renyahnya ya teman-teman. Nah, setelah selesai ini bisa digoreng. Nah, menggunakan wajan yang sama buat goreng kacang sembunyinya tadi, ini mau aku goreng. Untuk yang pertama aku goreng kencurnya ya teman-teman, karena pastinya kencur banyak mengandung air, jadi kita kalau mau goreng yang pertama kita goreng kencurnya. Kalau mau lebih aman juga bisa digoreng satu-satu ya teman-teman. Jadi kencurnya itu dimatangin dulu, kemudian diangkat, kemudian lanjut untuk goreng bawangnya. Tapi karena ini sedikit ya teman-teman, porsinya itu sedikit, jadi aku mau sekalian aja, tapi dimasukkannya bertahap ya. Kita aduk-aduk sampai benar-benar merata. Nah, setelah setengah matang untuk kencur dan juga bawangnya, ini baru dimasukkan untuk daun jeruknya. Karena daun jeruk itu mudah matang ya teman-teman, cepat keringnya. Jadi ini dimasukkan terakhir kali. Nah, seperti ini sampai kecoklatan dan juga benar-benar renyah. Ini kita angkat.
Oke, setelah benar-benar kering dan diangkat, ini kita tunggu sedikit kering, kemudian ini mau di blender aja dengan sedikit garam ya. Seperti ini baru ditaburkan untuk bawang, kencur dan juga daun jeruknya. Nah, untuk cabai bubuknya bisa pakai antaka, bisa pakai daun cabai, sesuaikan dengan selera kalian. Ini aku mau yang ada di rumah aja ya stoknya untuk cabai bubuknya. Nah, supaya lebih menempel dan juga kelihatan seperti seblak kering, ini aku tambahin sedikit minyak ya teman-teman. Oke, ini hasilnya, rasanya lumayan enak ya teman-teman. Pokoknya ini beda dari yang lain, resep baru, kalian wajib coba. Silahkan dicoba di rumah ya teman-teman, gampang banget, simple banget. Oke, terima kasih buat kalian yang nonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terus dukung Mama Zan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.